Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Arinil Haq dan Kisti Robati. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah kami, yaitu taksonomi afektif pada metode ceramah dan demonstrasi. Taksonomi Bloom. Taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Taksonomi Bloom ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap terhadap suatu hal. Di sini ada tingkatan kemampuan ranah afektif menurut David Krautou. Yang pertama itu menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, dan menjadikan pola hidup. David Krautou membagi 5 kategori ranah afektif diurutkan mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, seperti yang saya bacakan barusan, penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, karakterisasi. Yang pertama, ini penerimaan. Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Terus, penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Nah, jadi ini tingkat paling terendah. Dan kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contoh, mendengar pendapat orang lain, mengingat nama seseorang. Terus yang kedua, responsif. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh, berpartisipasi dalam diskusi kelas. Adapun yang ketiga, penilaian. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat. Kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan mana yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contohnya, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Terus yang keempat, organisasi mengacu kepada penyatuan nilai. Sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Kemampuan membentuk organisasi di sini, kemampuan membentuk sistem, nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Contohnya, menyepakati dan menaati etika profesi, mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Adapun yang terakhir di sini, karakterisasi, yaitu mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa, dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal, dan sosial. Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja sendiri, kooperatif dalam aktivitas kelompok. Di sini ada metode ceramah. Pengertiannya, metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penurutan lisan oleh guru kepada siswa tentang lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi.
Langkah-langkahnya yang pertama, persiapan, yaitu menjelaskan tujuan lebih dahulu kepada siswa dengan maksud agar siswa mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. Terus mengemukakan pokok materi yang disampaikan kepada siswa, memancing pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian mereka gitu ya. Terus yang kedua di sini ada penyajian. Memperhatikan siswa dari awal sampai akhir pelajaran agar siswa tetap berkonsentrasi terhadap pelajaran. Terus menyajikan pelajaran secara sistematis. Kegiatan belajar mengajar diciptakan secara variatif, memberi pelajaran ulangan kepada siswa, membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Terus menggunakan media pelajaran yang variatif dan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun langkah yang ketiga di sini adalah penutupan, yaitu mengambil kesimpulan dari semua materi pelajaran yang telah diberikan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi materi pelajaran yang telah diberikan. Terus melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku. Oke, di sini ada tujuan metode ceramah. Menurut Abdul Majid, secara spesifik, metode ceramah bertujuan untuk menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produk ceramah, yaitu bahan tulisan peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil ceramah. Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahan yang terdapat dalam isi pelajaran. Terus merangsang peserta didik untuk belajar mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pemerkayaan belajar. Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gamblang sebagai langkah awal untuk metode yang lain dalam upaya menjelaskan prosedur-prosedur yang harus ditempuh peserta didik. Alasan guru menggunakan metode ceramah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari metode ceramah itu sendiri. Adapun kelebihannya di sini yang pertama praktis dari sisi persiapan, ya pastinya ya. Efisien dari sisi waktu dan biaya, dapat menyampaikan materi yang banyak, mendorong guru untuk menguasai materi, lebih mudah mengontrol kelas, peserta didik tidak perlu persiapan. Peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Adapun kelemahannya di sini yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatiannya hanya terpusat pada guru. Terus, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Siswa akan lebih bosan dan merasa mengantuk. Karena dalam metode ini, hanya guru yang aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didik hanya duduk diam mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Di sini ada metode demonstrasi. Pengertiannya adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai penjelasan lisan. Adapun langkah-langkahnya, di sini yang pertama, melakukan perencanaan yang matang sebelum pembelajaran dimulai. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi, membuat garis besar langkah-langkah metode demonstrasi, menetapkan kegiatan demonstrasi tersebut akan dilakukan guru atau oleh peserta didik. Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian seluruh peserta didik, mengupayakan agar semua siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dipelajari. Adapun tujuan dari metode ini adalah siswa mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Siswa dapat menyaksikan kerja sesuatu alat atau benda. Siswa dapat mengamati bagian-bagian dari suatu benda atau alat. Bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, maka dia dapat mengerti juga menggunakan suatu alat. Kekurangan dan kelebihan. Adapun kegunaan demonstrasi dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Proses pengajaran menjadi lebih menarik. Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Adapun kekurangannya, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik.
Terus demonstrasi juga memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam mata pelajaran lain. Kesimpulannya, ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, biasanya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap terhadap sesuatu hal. Pada ranah afektif, Bloom menyusun pembagian kategorinya dengan David Crow, 5 kategori ranah diurutkan mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, karakterisasi. Penggunaan metode ceramah sangat bergantung pada kemampuan guru, penguasaan guru terhadap metode pelajaran, kemampuan berbahasa, intonasi suara, menggunakan media dan pada saja mengajar lainnya sangat menentukan keberhasilan metode ini. Ceramah murni hanya afektif digunakan dalam waktu sekitar 15 menit pertama. Menit berikutnya daya serap siswa terhadap ceramah mulai menurun. Pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa itu bergantung kepada materi yang sesuai dengan tuntutan untuk dilakukannya suatu praktek. Misalnya mata pelajaran fikih, salah satu sub mata pelajaran PAI yang memiliki karakteristik sebagai mata pelajaran praktek yang di dalamnya siswa dituntut untuk melaksanakan tata cara ibadah yang benar. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5, Arinil Haq dan Kisirobati. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.